Biar coba seru di sini video ini kita akan prediksi untuk One Piece chapter 1089. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, dengan ditutupnya chapter 1088 kemarin yang diperlihatkan keadaan dari Egghead di mana angkatan laut semuanya sudah sampai di pulau tersebut. Yang sudah dipastikan untuk chapter depan alias 1089 kita akan kembali lagi ke karakter utama kita setelah 10 chapter lebih dari 1079 yang fokus dulu ke beberapa hal lain yang sadar atau tidak itu sudah makan waktu 4 bulan lebih kita meninggalkan arc utama dari serial ini. Yang akhirnya nih kita melihat bagaimana Baka Senchou akan beraksi lagi. Dan kira-kira apa sih yang bakal terjadi di Pulau Egghead? Nah, pastikan kalian tonton video sampai habis ya agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jelma besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana dengan hype-nya perilisan berita-berita baru One Piece ini, mulai dari live action yang baru keluar untuk trailernya, yang sudah kita bahas lah untuk review lengkapnya di video sebelum ini, lalu juga terkait munculnya One Piece Gear 5 dari Luffy yang di animenya bahkan katanya akan sangat luar biasa. Dimana saat hari live untuk penjelasan event-event yang akan ada untuk One Piece ini, bahkan diperkenalkan juga figur baru dari Luffy di mode Gear 5-nya yang aduh anjir ini keren banget, mau banget lah, tetapi harus ke Jepang dulu. Serta selain itu juga kita bahkan melihat adanya figur properti besar saat Luffy yang berubah menjadi raksasa ketika melawan Kaido. Yang berarti dapat kita lihat marketing dari anime untuk Luffy di mode Gear 5 ini benar-benar gila-gilaan oleh staff dari One Piece yang sudah kebayangkan pastinya bakal segila apa. Dimana ada info baru juga yang mengisi untuk animasi dari One Piece mode Gear 5 Luffy bukanlah isi tani seperti biasa, yang berarti untuk info-info sebelumnya itu hoax semua ya, kita tidak mendapatkan info aslinya siapa yang mengurus bagian animasi karena masih dirahasiakan sampai saat ini. Nah, dimana kita juga tahu kan untuk perilisan dari mode Gear 5 ini akan ada di tanggal 6 Agustus nanti, dan itu pun sudah terkonfirmasi ya, jadi kalian langsung catat tanggalnya 6 Agustus, jangan sampai kelewat karena pastinya bakal sangat menggegerkan sekali. Yang sebenarnya untuk teasernya udah muncul dikit kok di YouTube dari One Piece Staff ini, bisa kalian cek lah untuk teaser dari mode Gear 5-nya yang entah apakah kalian akan cukup hype atau malah biasa saja. Nah, tapi ngomong-ngomong terkait Gear 5 dari Luffy, jangan ketinggalan juga nih special edition dari DNA merchandise yang limited ini. Nah, kenapa sih harus limited? Ya tentu saja dong, pasti kalian suka malu kan kalau lagi ada di suatu tempat yang rame, tiba-tiba ada yang pakai baju samaan dengan kalian. Nah, dengan limited ini, kalian pastinya akan merasa eksklusif dan hal kayak tadi nggak akan mungkin terjadi. Karena untuk kaosnya hanya akan diproduksi sekali saja, dan bahkan untuk perilisan ini harganya di 175.000 ya, lengkap dengan box poneglyph dan stiker Luffy yang bisa kalian tempel dimanapun. Nah, yuk untuk pemesanan hanya bisa melalui WhatsApp ya, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, dimana selain itu, saudarkah kalian, jika perilisan dari chapter 1089 ini akan sama untuk tanggalnya di 6 Agustus juga, ya ingat ya, untuk versi legal dari One Piece manga itu munculnya di hari Minggu malam, yang berarti itu di tanggal 6 Agustus. Nah, biasanya hal yang dipadukan bersamaan seperti ini akan memiliki hype yang cukup serupa. Samalah saat seperti Luffy yang sampai ke puncak Onigashima dan beberapa momen epic lainnya yang pada saat itu ada di animenya dan di manganya juga, dimana tensinya sedang naik-naiknya. Jadi dengan semua kesamaan tadi, apakah kita juga akan mendapatkan hal luar biasa di manganya, terutama chapter 1089? Dimana prediksi saya, jika ini akan dibuat paralel satu sama lain, di animenya Luffy akan diperlihatkan mode Gear 5-nya, yang apakah di manganya juga Luffy akan kembali masuk ke mode Gear 5 Nikanya dan melawan Seraphim yang ada di Pulau Egghead. Karena dengan semua angkatan laut yang sudah sampai di luaran Egghead, serta Luffy dan semua kru topi jerami yang masih sibuk berada di dom atas dan terutama melawan para Seraphim, yang pastinya keadaan akan semakin gencar dengan tensi yang lebih tinggi yang pastinya akan mulai serius. Ya ingatlah beberapa chapter lalu kita mendapatkan tensi yang cukup serius juga terkait kakek dari Luffy alias Monkey the Guard. Dimana untuk bagian ini bahkan Kizaru dan Saturn yang mereka pun datang ke pulau tersebut, yang apakah jangan-jangan
tahu-tahu mereka sudah berhasil menerobos barikade besar di Pulau Egghead dan bahkan bisa naik ke frontier dong. Yang kira-kira kalau menurut kalian siapa sih yang akan menahan Kizaru di Pulau Egghead ini? Apakah Luffy langsung sang kapten yang berada di mode Gear 5-nya, atau mungkin Zoro yang sebelumnya punya fit atau dendam lah ketika di Sabondi Archipelago, atau bahkan Sanji yang animenya sendiri membuat opening ketika keduanya bertarung, Sanji versus Kizaru, yang lagi-lagi untuk opening ini seharusnya tidak canon dan tidak ada hubungan sama sekali dengan cerita manganya. Yang untuk bagian itu, coba kalian tuliskan pendapat kalian ya. Siapa yang kira-kira akan melawan Kizaru dan mungkin siapa juga yang akan melawan Gorosei Saturn. Nah, dimana recap dikit ya, segala hal yang terjadi di Egghead pun sebenarnya sudah sangat-sangat chaos sekali. Mulai dari Shaka yang tertembak di kepala, entah dia mati atau tidak ya, yang sebenarnya dari logika pasti harusnya mati sih. Tapi rasanya sayang banget, karakter sekeren Shaka, mana desainnya baru diperlihatkan harus mati secepat itu. Lalu juga ada Usopp, Lilith, Pythagoras yang berubah menjadi batu oleh Seraphim Hancock, yang Franky yang mungkin cuma sebelah lah. Yang saya pun masih sangat bingung bagaimana mereka semua akan kembali ke wujud normalnya. Karena bukankah satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan Mera-Mero adalah dengan pemakannya sendirilah yang menghilangkannya? Yang kita pun tahu jika Snack dibunuh, kutukan tidak akan hilang. Yang jika dihancurkan, usernya lah yang hancur. Jadi ini murni complicated banget dan butuh Snack sendirilah yang menghilangkan kutukan tersebut. Di sisi lain, Zoro yang sedang mengejar S-Hawk bersama Kaku yang kita masih belum tahu nih bakal dibuat plot apa di antara kedua orang ini. Dan Zoro pun dia mengejar lagi-lagi, aduh ini sepertinya bisa nyasar entah kemana nih untuk Zoro. Lucci dan Luffy masih melawan S-Bear yang terus berlanjut lah seperti biasa. Robin, Chopper, Atlas yang sedang menuju ke lokasi ruangan rahasia, yang entah siapa yang kira-kira bakal ketemu sama mereka. Toh bukankah S-Snack juga pasca ngelawan Franky dia terbang entah kemana. Lalu Sanji yang sedang show off di depan Nami untuk melawan S-Shark Jinbei dan sang pengkhianat alias York yang sudah berhadapan dengan Vegapunk, dan seharusnya dia tidak mungkin sih ngebunuh Vegapunk ini, cuma kita masih belum tahu apa yang akan dia lakukan lagi. Jangan lupa juga tim Jinbei Stusia masih belum tahu akan kemana, dan Bone yang sedang berusaha melihat memori dari Kuma, yang menurut saya ini pasti akan sangat penting sekali. Apakah kita akan kembali lagi dan semuanya berhubungan dengan God Valley di volume 108 ini? Dan jika begitu, sepertinya kita akan mendapatkan flashback dari insiden besar tersebut, mengingat di chapter 1086 kemarin ditutup dengan Figureland Garling yang ada hubungan juga dengan God Valley 38 tahun yang lalu. Dan kalian juga jangan lupakan masih ada satu orang lain yang menghilang, yaitu Caribou yang dia seharusnya ada di Punk Record juga. Nah, tapi sebenarnya jika dari plot Seraphim ini saya sangat aneh sih dan masih sangat bingung kira-kira bakal bagaimana ya. Saya masih tidak bisa membayangkan bagaimana para Seraphim bakal dikalahkan. Ingat Vegapunk yang berkata ya, Seraphim ini diciptakan sebagai sosok ultimate di dunia ini dari segi sains yang pastinya tidak akan semudah itu untuk dapat dikalahkan. Selama ini aja mereka masih belum terluka sama sekali setelah dihajar oleh kru Yonko yang sangat-sangat kuat. Di situ bahkan Stussy pun pernah berkata kalau Seraphim ini masih seorang bocah, yang apakah kita akan mendapatkan momen di mana Bone buat mereka semua lebih tua dengan buah iblisnya, yang akhirnya mereka menjadi seumuran dengan si Chibukai asli yang wadaw ini pasti bakal keren parah. Nah, lalu untuk di bagian bawah sendiri, yaitu bukan di Punk Record, di bagian pabriknya, Sentomaru dia sedang membebaskan semua Mark III sebanyak 50 pieces yang pastinya akan melindungi satu pulau yang satunya aja sudah terlihat melawan agen Chipperpo. Nah, dari sisi luar ini nih yang menurut saya sangat gila sekali, di mana menurut narator bahkan skala perang angkatan laut datang ke pulau Egghead tersebut. Di mana kita lihat sendiri kan skala perang Marineford yang segila itu saja, banyak sekali Vice Admiral datanglah, kapal perang datanglah, yang bahkan dari pihak Luffy sangat-sangat sedikit sekali karena cuma satu kru Luffy, Yonko, dan Vegapunk saja yang ada di pulau tersebut, yang mungkin dengan senjata-senjata dari Vegapunk yang dia miliki. Dan mungkin sebagai penutup dikit, apakah nantinya kita juga akan kembali bertemu dengan Doflamingo
pasca tertangkapnya Garp oleh Kurohige di chapter lalu, atau mungkin bahkan dibunuh nih. Karena jangan lupa perkataan Garp terkait justice will prevail kepada Koby di chapter 187 sama persis seperti apa yang Doflamingo katakan di chapter 556. Mungkin kata-katanya lebih kebalik dikit lah. Di situ dia bilang who will prevail is justice, atau siapapun yang menang dialah yang menjadi keadilan. Yang sejujurnya hal menarik juga yang kita dapatkan di chapter 699 adalah saat pertemuan dari Kuzan dan Doflamingo. Di situ Doflamingo sangat meragukan apa sih yang sebenarnya sedang Kuzan lakukan, atau dalam kata lain dia sedang meragukan keadilan yang dimiliki oleh Kuzan tersebut. Nah, dengan Doflamingo yang sudah kalah dan dia berada di Impel Down, di mana semua berita terkait Kuzan, Garp, dan keadilan yang akhirnya akan terempas juga oleh Oda melalui koran yang dimiliki oleh Morgan, apakah mungkin nantinya Doflamingo juga akan Oda munculkan kembali yang semuanya saling berhubungan, atau tahu-tahu dia ada hubungan dengan Cross Guild? Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Dev yang pamit, and I'll see you guys next time.